Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, teman-teman. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu masjid, bangunan masjid megah, bangunan masjid unik yang berada di tengah hutan belantara, teman-teman. Nah, yang penasaran dengan bangunan masjid tersebut seperti apa suasana masjid tersebut yang berada di tengah hutan ini, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit angkat penyakitnya, yang punya utang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Akses jalan ini merupakan akses jalan penghubung dari Kecamatan Dharma menuju Kabupaten Kuningan ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kita lewat sini, jalannya cukup lumayan muter jauh ya kalau misalkan mau ke Kuningan. Tapi di depan kita itu, di terusan jalan ini itu ada pemandian air panas, kalau nggak salah di daerah Subang. Tapi kalau untuk kecamatannya sendiri saya kurang hafal ya teman-teman, termasuknya kecamatan mana. Nah, kalau siang hari ini ramai berlalu lalang kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Namun ketika malam hari, jalan ini sepi teman-teman. Kiri kanannya itu masih area spot perkebunan, spot hutan ya. Ini habis turun hujan, jadi masih ada kabut. Udaranya sendiri di daerah sini tuh masih bener-bener alami banget teman-teman, masih segar bugar ya. Itu suara tongkeret terdengar jelas, masih meraung. Kalau misalkan itu ada tanda tongkeret itu, alam di sini tuh belum terkena polusi atau belum tercemar ya teman-teman. Luar biasa sekali. Ini berada di area perbukitan, namun sepanjang jalan tadi jarak sekitar beberapa kilo saya tidak menemukan rumah satu ya teman-teman. Kebetulan saya ditemani konten kreator rekan saya Hendra Yogi atau Ayugi Official. Nah, bisa teman-teman lihat di sekelilingnya sini tuh tidak ada rumah satupun. Ini berada di area pegunungan, di bawah itu area tebing ya teman-teman, merupakan jurang. Kita sudah sampai di dekat masjid yang berada di tengah hutan tersebut ya teman-teman. Dan kita melanjutkan berjalan kaki ya teman-teman. Jalannya jalan setapak, masih tanah. Sebenarnya ini bisa masuk kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4. Namun kalau habis hujan kayak gini ya harus benar-benar ekstra hati-hati. Saya penasaran, apa sih alasannya, apa sih tujuannya bikin masjid di tengah hutan kayak gini? Lalu siapa yang sholat berjamaah di masjid ini? Loh, bangunannya udah kelihatan teman-teman. Ini bangunannya sendiri masih benar-benar bangunan zaman dulu. Udah kelihatan dari sini tuh, kelihatan nggak? Atap gentengnya juga itu terbuat dari apa tuh? Kayak bambu atau apa tuh teman-teman? Oh, bangunannya tuh. Mungkin ini padepokan kali ya? Atau apa ya teman-teman? Mudah-mudahan saya bisa bertemu sama narasumber saya ya. Nah, ini posisi masjidnya sendiri, ini posisi mimbar masjidnya ya teman-teman. Nah, itu sahabat saya udah duluan beliau datang ke sini. Halaman depannya sendiri ini ada kolam ikan juga.
Oke teman-teman, alhamdulillah saya diizinin untuk eksplorasi melihat suasana masjid yang berada di tengah hutan ini ya teman-teman. Ini di depannya sendiri merupakan tempat kolam ikan. Nah ini untuk tempat berkumpul para tamu atau para santri yang ada di sini. Dan di belakang sana, di sana itu ada tempat peristirahatan pemilik masjid ini ya teman-teman. Nanti kita setelah eksplorasi di sini, kita lanjut ngobrol bersama pemilik masjid yang berada di tengah hutan ini. Dan masjidnya sendiri ini terbuat dari bambu, dari bilik bambu ya teman-teman. Ada tulisannya tuh batas sandal, batas suci. Dan untuk mengambil air wudhu sendiri itu berada di sebelah sini ya teman-teman. Nah ini tempat untuk mengambil wudhunya. WC-nya juga unik. WC-nya terbuat dari bambu. Ya kita coba masuk. Assalamualaikum. Nah inilah suasana di dalam masjid yang berada di tengah hutan. Bahan material bangunannya itu semuanya terbuat dari bambu ya teman-teman. Dan juga dari kayu. Yang bawah yang di kayu, yang atas itu bambu. Dan atapnya sendiri, penyangganya sendiri, ini semuanya dari bambu. Dan atapnya terbuat dari bilik bambu ya teman-teman. Bahkan lantainya juga, lantainya pun nih, lantainya itu terbuat dari talupuh berbahan bambu ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri nih saya kurang paham, kurang tahu ya ukuran masjid ini berapa meter ke berapa meter. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada pemilik masjid ini. Itu mimbar khutbahnya atau mimbar untuk misalkan ustadz di sini untuk berceramah, menyiarkan agama Islam, mengajari para santri-santrinya di sini ya teman-teman. Kalau dilihat dari segi ruangannya sendiri, ini ada berapa ruangan tuh? Ini ada salah satu kamar di sebelah sana ya teman-teman. Cuman takut itu kamar privasi. Kayaknya kalau misalkan kita sholat berjamaah di masjid ini untuk 40 orang muat teman-teman. Insya Allah. Dan walaupun malam hari di sini, gimana ya? Nanti deh kita lanjut aja ngobrol yuk bersama si Akang selaku pemilik pesantren atau pemilik masjid yang berada di tengah hutan ini ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kebetulan saya kesini diantar sama Ayugi Official, konten kreator asal Majalengka. Kita akan lanjut ngobrol bersama si Akang nih. Akang ini berarti pengurus atau pemilik masjid di sini? Pengurus, kalau pemiliknya itu Kang Ustad. Oh, ada Akangnya. Akang, mohon izin ya Kang ya. Boleh agak munduran Kang, duduknya Kang. Mangga. Biar enak. Enggak. Biar nggak capek berdiri. Nah, ini saya ngobrol bersama Akang siapa nih namanya Kang? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kebetulan punya nama Maman Nuryaman. Maman Nuryaman, Ya. Pak Maman berarti ya? Ya, Kang Maman panggilannya. ya, boleh. Kang Maman ini selaku pengurus, pengelola atau ketua DKM masjidnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Karena kebetulan saya juga kan di desa, ya. di perangkat desa. Jadi kan sekaligus kalau urusan kayak gini, masalah keagamaan, kebetulan itu tupoksi saya. Penanggung jawabnya gitu. Iya. Jadi Akang Maman ini perangkat desa juga ya, perangkat desa Kesra atau Lebe ya, kalau di kampung dibilang Lebe. Kalau Lebe itu Menteri Agama ya gitu ya. Itu enggak? Makanya kan urusan-urusan keagamaan berhubungan dengan saya gitu. Bersama Kang Maman. Nah, Kang Maman ini masjid ini didirikan dari tahun berapa sih Kang Maman? Pas didirikan itu tahun 2019 perancangannya. Berarti pas mendirinya itu tahun 2020. 2020 dia dirancang dari tahun 2019, baru terrealisasi 2020. Iya. Berarti udah berdiri selama 2 tahun ya kurang lebih ya. Ya, 2 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, kenapa sih alasannya bikin masjid, bikin musola di tengah hutan belantara kayak gini? Siapa yang mau sholat berjamaahnya gitu kan? Nah itu kan antiknya di situ, Pak. Jadi kan di sini itu tujuannya memang tadinya bikin majelis. Majelis. Tempat majelis, tempat sholawat
basair, tempat bersolawat gitu kan. Jadi sudah ada jemaahnya. Oh, udah ada jemaah. Iya, udah jemaahnya khusus. Makanya tiap ada rutinan, tiap malam Selasa, terus hari Jumat, ibu-ibu muslimat Pengajian. Pengajian. Oh, gitu. Dan ini memang yang paling dominan gitu mendirikan majelis ini ada yang seorang ustadz gitu kan. Kebetulan sekarang masih mondok di Mesir. Oh, gitu. Ya, namanya itu Ustadz. Aduh, lupa saya itu ya. Pokoknya beliau lah yang paling dominan dulu. Pengen bangun ini. Pengen bangun ini gitu. Tapi cuman kebetulan sekarang posisinya ada di Mesir gitu. Jadi belum selesai. Tapi kalau misalkan kuliahnya udah beres, sudah selesai, ya pasti kembali ke sini gitu. Kang. Nah, berarti masjid ini atau musola ini ramainya itu hanya malam-malam tertentu. Ketika ada acara-acara doang. Kalau sholat yang 5 waktu ada juga. Ada juga. Ini kan ini sebenarnya dari sini tuh, tapi ada mungkin berapa jarak ya? Ada 100 meteran dari sini. Ada rumah, tapi memang rumahnya itu kan nggak di sini tuh nggak apa namanya? Jadi nggak banyak gitu kan? Berpencalan. Berpencal. Tapi gitu tadi kan. sepanjang perjalanan saya ke sini tidak melihat rumah tuh kan? Yang sebelah sana. Oh, di atas. Oh, ke atas yang tadi ada tanjakan gitu. Pas mau belok ke sini, itu ternyata di sana itu ada beberapa rumah. Ada 2 rumah. Cuma ada 2 rumah. Berarti rumahnya mencil-mencil ya, Kang. Ke sananya ada 2 gitu kan. Tapi kalau listrik ini berapa meter ini, Kang? Pasang listrik di sini habis berapa itu? Ya, listrik. Kalau listrik itu kan ini ada jalan sekitar 100 meteran. Jalan besar ya? Oh, jadi listrik tapi jadi kan masuk ke sini memang tadinya itu alhamdulillah tuh ini diwakaf dari orang juga. Sebelum ada ini tuh jalannya setapak. Sebelum ada jalan ini. Oh, gitu. Nah, sekarang ada orang yang wakaf ke sini, alhamdulillah ya sekarang udah bisa masuk kendaraan. Baik gitu. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 bisa langsung masuk ke musola atau masjid ini ya, Kang ya. Nah, ini kenapa, Kang? Desainnya terbuat dari bambu semua gitu bahannya. Hampir 80% lah. Dari bambu. Itu kenapa adakah apa ya namanya teh? Filosofinya atau gimana gitu, Kang? Terbuat dari bambu atau gimana? Ya maksudnya biar unik aja kan ini di tengah hutan. Jadi biar unik gitu loh. Oh, ngambil konsepnya unik, menarik. Masanya kalau di pinggir jalan kita pakai posisi bambu ya nggak unik. Ini kan dekat tengah hutan. Jadi konsepnya dari bambu semua gitu. Jadi dari alam untuk alam. Nah, seperti itu. Menyatu dengan alam gitu ya. Karena ya ini berada di tengah hutan belantara. Kalau secara syariat, masjid yang di depan rumah aja kita susah untuk sholat berjamaah, apalagi harus akses jauh ke sini. Tapi jangan khawatir, ada pengajian rotinan yang tadi disebutkan sama Kang Maman ya. Ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian atau pembacaan salawat-salawat tertentu ya, Kang ya. Ada jamaah-jamaah tertentu, jamaah di sini. Berarti kalau untuk keseharian Pak Ustadznya tinggal di sini, itu yang di belakang rumahnya atau gimana? Kalau Pak Ustadz kesehariannya memang ada lagi rumahnya. Kalau di sini itu pas waktu-waktu sholat aja. Waktu sholat. Berarti duhur, asar, maghrib, isya ada di sini. Ada. Habis isya pulang ke rumah. Subuh balik lagi ke sini. Ya ada, otomatis kalau kita di ini masjid loh. Kalau misalnya nggak ditempatin, mendingan dirobohin. Oh, iya, betul. Kalau nggak ditempatin. Kalau ini tuh ruangan untuk apa sih, Kang? Ya ini untuk ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya pas habis acara, langsung ngobrol-ngobrol di sini. Kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul. Para jemaah, para santri gitu. Ada santrinya nggak, Kang, di sini? Santri yang mondok yang itu belajar Al-Quran atau belajar kitab Safina, kitab yang lain gitu, ada nggak? Kebetulan di sini itu kebanyakan itu santri kalong. Oh, santri kalong. Santri kalong itu datang pada saat cuman pas belajar hari. Habis belajar pulang langsung pulang lagi gitu. Jadi nggak mungkin. Tapi ada juga waktu dulu mah yang tidur di sini. Tapi sekarang kali pulang. Ada santri mukimin juga mukim di sini. Oke, kalau sekarang mah kebanyakannya itu mayoritasnya hampir semuanya itu santri kalong ya, Kang. Iya. Dan WC-nya juga unik ya, terbuat dari bambu, masih bambu. Dari bambu. Nah, ini juga kolam itu ada maksudnya nih. Maksudnya gimana? Nah, kalau kolam ini dulu kan maksudnya itu buat malam itu pengobatan. Jadi pada mandi di sini majelis tuh. Ini dalam ini kolam ini. Oh, dalam ini. Ya, kalau misalnya jam 12 ke atas itu pada mandi di kolam ini. Untuk apa khasiatnya? Ya khasiatnya itu kalau mandi malam itu kan konon katanya bagus untuk kesehatan. Kalau mandi malam itu.
Oh, Jadi ngekum selama 2 jam. Heeh. Terus sambil ada juga yang dibacain gitu. Kayak semacam apa ya? Amalan-amalan tertentu Mm-mm. gitu. Nah, semacam ruqyah gitu loh. Mm. Jadi dibacakan di sini Banyak itu orang yang mandi kan? banyak. Itu dalam nggak? Berapa meter kedalaman? Ini sekitar 1,5 meter nih. 1,5 meter untuk Ya. ukuran orang dewasa ya Ya. cukup ya. Bisa ngeem ya. Ya, ngungkum di sini. Kan ada juga kalau misalnya orang-orang dulu itu tapakumkum. Tapakumkum. Iya, seperti yang pernah dilakukan presiden kita yang kedua itu kan tak pernah melakukan tapakumkum. Oh gitu. Itu kan ngekum di kolam gitu kan. Jadi kalau misalkan pas ada pembacaan amalan-amalan tertentu itu para santri atau jemaahnya itu suka ngerendam di sini. Iya, kalau malam. Kalau tengah malam itu laki-laki perempuan. Ya enggak dong, laki-laki aja kalau perempuan. Jadi khusus laki-laki semua gitu. Kalau perempuan nggak campur aduk. Nggak campur. Tapi jarang kayaknya ada perempuan yang ikutin, belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Kebanyakannya pasti laki-laki ya. Karena kalau misalkan perempuan ya kebayang tengah malam. Ya malah lain lagi cerita. Ini majelis tempat masa buat. Enggak, maksudnya gini. Maksud saya bukan itu, Kang. Bukan ke arah sana. Ya perempuan siapa yang berani ke sini gitu. Nah itu. Malam gitu, Kang. Kalau laki-laki kan wajar ya, masih punya rasa keberanian. Walaupun berada di tengah belantara, di hutan belantara pasti berani datang. Kalau perempuan kan nggak mungkin. Mungkin. Nah, kalau suasana malamnya sendiri gimana sih, Kang, di sini, Kang? Wah, suasana malamnya sepi. Karena memang ini tengah hutan ya, jadi sepi gitu kan. Di pinggir-pinggirnya kan ada rumah, nggak ada nih. Nggak ada sama sekali. Jadi cocok ini untuk tirakat ya di sini. Nah, untuk semedi, tafakur. Kalau si Akang mau tafakur sok di sini. Sendirian gitu. Sendirian berani nggak? Pernah nggak ada sisi mistisnya gitu, Kang? Ada jamaah yang pernah bilang di perjalanan ada yang nyegat lah, ada yang itulah gitu. Pernah nggak? Ada. Gimana? Karena setiap tempat itu pasti ada. Setiap tempat, apalagi tempat kayak gini, pasti ada aja. Cuman tergantung kitanya mau seperti apa menanggapinya gitu kan. Itu pernah ya ceritanya kayak gimana contohnya, Kang? Pas orangnya di dalam, kadang ada yang ngunci sendiri? Ngunci sendiri. Lagi sholat atau lagi apa? Lagi tidur di dalam, pasti orang masuk lagi, dia udah terbuka gitu. Padahal itu dikunci sama dia itu. Oh. Aneh. Jadi ada yang bukain, tapi ada orang yang kelihatan yang bukain itu pernah ada yang lihat gitu. Tapi orangnya nggak gabung gitu? Ya enggak. Beda. Dari alam yang lain? Nggak tahu gitu mah seperti apa. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Tapi memang pasti aja, Kang, kalau misalnya tempat-tempat itu pasti ada mistisnya. Setiap tempat juga pasti ada cerita-cerita mistis ya, Kang, ya. Yang penting mah jangan sampai mengganggu satu sama lain lah. Karena tapi yang saya salut itu, jadi Kang Ustadznya ini pada saat lagi perencanaan ini kan, dia itu sendirian malam-malam di sini. Tiap malam. Tiap malam itu. Belum ada lampunya lagi, pakai apa? Pakai lilin. Bukan pakai kayak kompor. Gitu. Malam-malam itu. Tiap malam di sini. Saya juga kadang salut dia sama dia itu. Kalau Akang berani di sini sendirian? Tahu ya. Tapi kalau ada maunya, insya Allah semua kebenaran itu kan kadang bisa ditimbulkan dari kemauan. Ya betul. Ya contohnya nanti tahun depan atau tahun berapa mau nyalonin calon kepala desa. Karena kalau orang kan seperti tadi yang Akang katakan, kalau misalkan kita ada kemauan, ada keinginan, apapun dilabrak, dilewati ya, Kang ya. Contohnya kebanyakan nih di saya nih, di saya di daerah, bahkan hampir setiap daerah kayaknya nih, yang tadinya jarang ke masjid, yang tadinya jarang sholat, yang tadinya jarang apa gitu ya, pas mau nyalonin kades mah kan, jadi jadi apa aja ditempuh gitu ya. Ya bisa saja seperti itu. Berarti kalau di sini tuh sisi mistisnya itu, Kang, yang pernah kelihatan itu tadi kan ada wujud yang membukakan pintu ya, yang mengunci pintu. Terus selain itu ada apa lagi, Kang? Ya apa ya? Ada juga yang cerita karena pernah ada yang tidur di sini kadang dipindahin. Gitu. Dipindahin ke mana? Ke keranda mayat? Ya enggak, bukan keranda mayat. Ke atas, dipindahin ke atas, pas tidur di sana pindahin ke atas. Gitu. Oh jadi kalau di sana di atas itu akan ada tempat. Oh. Enggak ngeplok ke sana. Enggak. Ada tempat di sana itu. Ada tempat. Oh, ada. Ada bangunan lagi, ada naik tangga gitu. Ya, ada tangganya masuk ke sana. Oh, oke. Dan nanti deh. Berarti kalau misalkan yang tidur sembarangan di dalam masjid ini, biasanya kan di imbar-imbar masjid ya. Kalau di kampung saya suka bilangnya
jin Islam mau sholat katanya menghalangi kita tuh lagi tidur dipindahkan, itu suka dipindahkan ke atas masjid, ke atas gentengnya mungkin gitu. Ya bukan ke ruangan ya, ke ruangan. Masih untung dipindahinnya itu jin Islamnya berarti baik kan, pindahinnya ke ruangan yang di atas masjid. Kebanyakan itu di keranda mayat atau ke WC gitu. Itulah kan tadi ya teman-teman obrolan saya bersama Kang Maman. Jadi masjid ini dibangun dari tahun 2020, sudah berdiri kurang lebih selama 3 tahun. Dan masjid ini kan saya pernah bertanya juga ke Pak Maman, siapa sih orang yang mau sholat berjamaah di masjid tengah hutan ini? Kata Kang Maman dijawab, ini tuh tadinya diperuntukkan untuk majelis, karena ada majelis khusus, jemaah-jemaah khusus yang biasa berjamaah di masjid ini. Bahkan setiap tengah malam kalau misalkan kita udah membaca wirid atau membaca amalan-amalan tertentu, suka merendam di air kolam ini ya teman-teman. Dan untuk sisi mistisnya tadi udah dijelaskan sama Pak Maman. Di masjid ini kalau misalkan kita tidur sembarangan di dalam masjid ini, itu pasti dipindahkan sama jin muslim penghuni masjid tersebut ya teman-teman. Namanya juga wajar kalau misalkan ada jin, karena kita itu hidup berdampingan dengan makhluk gaib, apalagi di sebuah masjid ini berada di tengah hutan belantara. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.